Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys dengan aku Anda Bersyasari. Aku berharap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik aja. Tetap semangat, oke guys. Oke, jadi guys, karena beberapa waktu lalu aku sempat vakum di media sosial manapun, aku kembali guys dengan on fire banget. Aku gak sabar untuk menceritakan beberapa hal ke kalian terkait postingan di story Instagram aku yang sebelumnya. Aku tanya ke kalian guys, apakah kalian interest ketika aku akan sharing pengalaman kerja aku dari korporat ke startup, dan alhamdulillahnya ternyata banyak dari kalian yang masih care dan interest untuk mendengarkan video aku kali ini. Oke, jadi aku buat video kali ini khusus untuk kalian yang mungkin saat ini sedang bekerja di perusahaan corporate atau di perusahaan startup. Ya guys, jadi untuk para job seeker mungkin yang mau memilih apakah kalian mau bekerja di perusahaan corporate, instansi pemerintahan atau startup, kalian harus banyak-banyak mencari sumber dari manapun, termasuk jika kalian ketemu orang baru, kalian harus benar-benar gali, kosongkan gelas kalian untuk mendengarkan masukan dan cerita pengalaman-pengalaman senior kalian yang udah kerja. Nah, itu akan bermanfaat banget buat kalian. Tenang ya. Oke, jadi guys, ini aku mau sedikit cerita terkait pengalaman aku yang berangkat dari perusahaan korporat di tempat kerja aku sebelumnya di Jawa Timur. Jadi aku punya culture shock banget ketika aku berpindah dari perusahaan korporat ke startup. Gila. Jadi emang sebenarnya aku tuh awalnya aku juga job seeker yang cari beberapa perusahaan yang cocok untuk aku, dan aku cocok untuk kebutuhan di perusahaan tersebut. Sebenarnya lokasi yang aku klik-klik itu adalah area Surabaya, Malang, Pasuruan, gak jauh-jauh lah dari tempat tinggal aku gitu. Tapi ketika ada orang yang berikan masukan bahwa kenapa kamu gak coba merantau di luar tempat kamu yang dulu gitu, akhirnya aku mencoba untuk klik di daerah Jakarta dan kecantol deh di salah satu perusahaan startup gitu. Nah, jadi waktu itu ketika aku diterima, prosesnya tuh simple banget. Jadi aku taunya itu dari LinkedIn. Mungkin kalian yang belum tahu atau belum download LinkedIn, silahkan ya. Jadi ini platform, salah satu platform yang bagus banget untuk para job seeker. Situ ada banyak info lowongan pekerjaan dan orang-orang yang mencari pekerjaan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian yang fresh graduate atau kalian punya pengalaman, kalian post aja open to work. Nanti insya Allah akan ada dari perusahaan lain yang DM kalian, direct message untuk join di perusahaan mereka gitu. Oke, jadi simpelnya ketika aku melamar pekerjaan itu by email ya. Ketika aku tahu di LinkedIn, terus aku kirim by email CV aku yang berbentuk bahasa Indonesia. Nah, itu beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh perusahaan startup ini untuk dijadwalkan interview. Jadi sebelum interview aku harus mengisi namanya form aplikasi dari mereka, dari mulai identitas diri, identitas keluarga, kelemahan kelebihan, gajinya berapa, salary-nya berapa gitu. Nah, jadi setelah aku mengisi itu, gak lama kemudian, beberapa jam kemudian interview sama HR-nya. Karena yang aku lamar ini adalah posisinya senior HR, jadi ketika proses rekrutmen itu gak lama sih. Setelah isi form, interview dengan HR, besoknya aku dijadwalkan interview dengan pengganti aku. Jadi ini bukan penambahan orang ya, tapi replacement gitu. Aku gantiin maternity temporary ini ya, libur cuti melahirkan gitu. Itu cuma 3 bulan. Akhirnya udah interview oke. Udah nggak pakai syarat apa-apa sih, nggak ribet banget. Cuman bawa CV sama
SKCK, transkrip, ijazah yang harus hard file. Itu aja, nggak pakai kartu vaksin, cuma ditanya kamu udah vaksin apa belum, tunjukkan buktinya gitu aja. Nggak pakai print out apapun, nggak pakai ijazah, nggak pakai uang, nggak pakai segalanya gitu. Nah setelah itu saya minta waktu ya kan, di situ diwawancara itu langsung. Jadi setelah di interview dengan senior itu yang mau aku replacement itu nego gaji fix. Terus aku butuh waktu perjalanan dari lokasi tempat aku tinggal ke sana, jadi butuh pakai kereta ya, kereta di sana. Jadi kebetulan ada saudara di sana, jadi aku tinggal di sana. Nah ketika aku sampai di sana jam 8:30 pagi ya, karena jam masuk kerjanya jam 9. Jadi guys, yang belum tahu nih aku pasti tahu, kalau di sini jam kerja aku dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi ya itu, aku harus penyesuaian juga. Harus naik ojek ke stasiun, harus naik ke komuter lain yang crowded banget. Banyak banget pengalaman aku di sana yang wow, ternyata gini amat ya kota ini gitu. Terus oper lagi ke tempat tujuan naik ojol, jadi banyak oper-oper gitu sih, transit ya. Oke, terus ketika nyampe di kantor ditanya langsung dong didaftarin pinjer tanpa apa-apa, langsung daftarin pinjer. Terus office tour, keliling-keliling, bikin produksi, pengenalan ke beberapa divisi. Di sana kurang lebih ada 8 atau 9 divisi ya, termasuk OR, HR. Nah di situ aku di training sama bagian HR-nya. Ya apa yang akan kamu kerjakan 3 bulan ke depan, job desk-nya apa aja. Terus langsung diberikan tugas tentang body activity gitu ya, gimana menyatukan atau memberikan kelekatan untuk karyawan gitu. Jadi intinya minta inilah kumpul bersama gitu, body activity. Akhirnya culture shock yang pertama adalah terkait jam kerja ya. Ini aku juga sebutkan perbedaan korporat dengan startup. Mungkin teman-teman yang belum tahu atau sudah tahu, atau yang mungkin punya pendapat yang berbeda. Kalau menurut pengalaman aku pribadi dan yang udah aku jalani, sebenarnya definisi startup menurut aku itu adalah perusahaan pemula yang berupaya untuk terus berkembang dan melihat pasar, dan masih dalam proses penelitian untuk membuat sistem-sistem baru. Kalau perusahaan korporat itu kan karena dia udah berdiri sejak lama ya, terus dia juga punya sistem budaya organisasi dan aturan yang sudah rapi gitu, sehingga banyak banget karyawan, hingga ratusan hingga ribuan yang sudah tahu terkait aturan tersebut dan harus patuh akan kebijakan perusahaan. Sedangkan startup ini kan dia masih merintis ya, sehingga ada beberapa sistem dan aturan yang masih belum dibuat gitu. Yang pertama yang buat aku shock adalah terkait jam kerja yang fleksibel. Jadi kalau korporat itu kan aturan jam kerja itu udah jelas, misalkan contohnya jam 8 sampai jam 4 itu. Nah itu ya harus ikut aturan jam kerja itu. Kalau di sini menurut aku enggak sih. Di perusahaan startup ini aku kerja dari jam 9 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 1 aku istirahat 3 jam. Mau 2 jam, mau 1 jam kamu istirahat boleh. Yang penting kerjaan kamu selesai. Ya, yang penting target kamu selesai. Yang penting apa yang diminta kamu udah lakukan. Dan selebihnya kamu bisa discuss secara intelektual kepada orang-orang baru yang baru kamu kenal. Karena di situ kebanyakan, mungkin yang belum kalian tahu, di situ kebanyakan kaum milenial sih, bukan generasi Z. Jadi kebanyakan karena kaum milenial, kita sering banget discuss apapun itu sih, everything. Banyak banget. Nah, untuk yang kedua, budaya organisasinya beda banget. Yang kedua ini terkait apa namanya, bijak kerja ya,
ruangan tempat kerja. Mungkin kalau yang di korporat itu banyak yang di gedung-gedung perkantoran atau di suatu wilayah tertentu yang berdiri sendiri. Kalau ini tuh dia kayak sejenis kayak ruko gitu. Ini tingkat ada 3 lantai atau 4 lantai gitu. Jadi mereka, mungkin kalian yang belum tahu, ada yang namanya coworking space. Jadi di ruangan terbuka gitu. Kalau di corporate itu kan ada sekat-sekatnya ya, ada mejanya sendiri-sendiri sama kursinya sendiri untuk karyawan bisa lebih fokus dan lebih intens untuk ketemu orang atau fokus kepada pekerjaannya. Kalau di perusahaan startup itu bener-bener nggak kayak gitu. Kita nggak ada space kayak gitu, jadi ruangan terbuka aja dan duduknya bebas banget. Kalian mau duduk sebelah sini, mau duduk sebelah sini, tuh terserah kalian gitu, up to you. Oke, jadi karena tempatnya terbuka, itu sebenarnya tujuannya untuk perusahaan startup adalah agar para karyawan itu dapat menjalin komunikasi tanpa awkward, tanpa canggung, jadi bisa lancar gitu aja. Tujuannya sih begitu, gitu kan. Tapi sebenarnya dengan jam kerja yang seperti itu dan dengan space kerja yang di meja atau ruangan terbuka, itu kalau menurut aku kurang fokus ya untuk mengerjakan beberapa hal di pekerjaan kita gitu. Tapi bagusnya adalah kita bisa discuss terkait perusahaan mereka, terkait hal-hal intelektual yang menurut aku oke banget. Perkembangan sekarang seperti apa gitu. Nah, itu sih. Kalau yang ketiga itu ada pakaian kerja. Gila. Pakaian kerja di korporat yang pernah aku alami selama kurang lebih 3 tahun itu sepatu tertutup. Pakai jeans boleh, pakai celana kain boleh, mau pakai celana yang kalian suka boleh. Yang penting kalian nggak pakai kulot ke kantor gitu kan. Dan harus pakai ini baju berkerah gitu, harus rapi lah, bebas rapi gitu. Tapi guys, itu di perusahaan korporat ya, lain halnya dengan perusahaan startup. Perusahaan startup kalian boleh pakai sendal kecuali kalian meeting dengan CEO, dengan kepala gitu. Kalau di sana itu pakaian kerja itu bebas, kalian boleh pakai kaos, boleh pakai apa aja. Serius, aku juga kaget banget. Wow, jadi di ruangan tuh pada pakai sendal, pada pakai high heels, pada pakai sepatu cat, bebas banget. Memang nggak ada aturan kerja yang ini. Yang penting ketika kalian interview atau kalian meeting, small meeting sama CEO, sama HR, itu kalian harus pakai sepatu tertutup gitu. Tapi selain itu bebas banget. Kalian boleh ngopi, boleh nongkrong, boleh pakai pakaian yang seperti itu, boleh banget di dalam kantor kayak gitu. Oke. Dan orangnya asik-asik sih, rame, karena kebanyakan penghuninya milenial. Jadi untuk kita, aku generasi nggak tahu generasi milenial nggak ya gitu, itu cukup menjadi culture shock sih menurut aku gitu. Oke, terus selanjutnya ya device sih, device. Jadi untuk kalian yang kerja di startup biasanya akan harus atau wajib menggunakan laptop kalian pribadi. Tapi nantinya pasti kalau ada kerusakan, install virus, maksudnya install aplikasi virus dan sebagainya, itu akan dibantu oleh perusahaan kalian. Kalau di perusahaan korporat kan device-nya biasanya langsung ya dari kantor kalian, karena mungkin data-data yang ada di perusahaan korporat tidak mau dibawa oleh si karyawan ini gitu, sehingga mereka menggunakan device PC mereka sendiri dibandingkan menggunakan laptop karyawan. Sedangkan di perusahaan startup kalian harus wajib pakai laptop kalian sendiri untuk bekerja gitu sih mudahnya. Oke, berikutnya ada tunjangan atau ada beberapa sistem yang berbeda dengan perusahaan korporat. Mungkin kalau perusahaan korporat ada mereka digaji UMR dengan tunjangan tertentu. Sebenarnya kurang lebih sama dengan perusahaan startup, hanya saja ada beberapa posisi yang jauh dari UMR, jauh lebih tinggi daripada UMR. Tapi
tidak menutup kemungkinan juga di posisi tertentu juga sama aja yang didapat sesuai dengan UMR gitu. Jadi buat kalian berpikiran bahwa kalau kerja di startup gaji gede, no, nggak semuanya sih. Mungkin di HR, di IT boleh lah, cuman di ya sales, admin itu kurang lebih sama kok guys. Itu kalau di mereka sebenarnya kehadiran juga dihitung. Jadi contohnya aku gaji UMR ya, misalkan dengan tunjangan lain-lain plus kehadiran. Misalkan kehadirannya sekali hadir 30.000, tapi kalau kalian WFH kalian dapat GP tunjangan lain-lain tapi kehadirannya enggak gitu. Jadi yang culture shocknya adalah ketika oh ternyata posisi HR tuh bisa WFH juga ya gitu. Karena di perusahaan corporate yang pernah aku lihat, pernah aku jumpai itu nggak ada WFH di masa pandemi nih. Jadi harus WFO dengan syarat ketat terkait protokol kesehatan ya. Jadi jangan salah, buat kita atau kalian yang bekerja di kantor di dalam ruangan itu tetap terpapar resiko terpapar virus corona. Jadi bukan hanya di lapangan aja sekarang, walaupun kita di ruangan ber-AC itu tidak menutup kemungkinan gitu. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gitu, dan doain ya semoga kok betah dan mungkin akan mendapatkan hal yang lebih baik di kedepannya. Dan untuk kalian para job seeker, aku mau bilang sekali lagi, untuk kalian itu harus memilih perusahaan mana yang akan kalian lamar. Kalau perusahaan corporate, kalian juga harus menyesuaikan bagaimana budaya organisasi dan bagaimana pandangan perusahaan tersebut gitu. Apakah kalian siap dengan gaya kaku dan sistem yang udah tersusun rapi gitu, atau kalian yang tipenya fleksibel, pengen pakai kaos oblong, blazer atau pakai kulot, boleh coba di perusahaan startup karena kita pakai ini sih. Jadi ada beberapa hal yang pasti berbeda. Jadi kalian harus memahami dulu nih. Kalau kalian contohnya perusahaan korporat itu di salah satu PT-PT ya, kayak Indolacto, kayak Indofood. Di PT-PT tersebut itu perusahaan korporat, sedangkan untuk perusahaan startup ada Gojek, ada beberapa, banyak sekali sih. Mungkin untuk kalian yang harus searching juga. Jadi nggak hanya sekedar melamar gitu aja ya, kalian juga harus pahami dulu biar nggak kaget. Dan nggak kayak kutu loncat gitu loh guys. Dan untuk kalian yang udah punya pengalaman di corporate, kalian juga harus siap dengan atmosfer startup ya. Jadi guys, aku terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton, udah subscribe, dan udah mendoakan hal yang baik. Aku harap di minggu ini kalian juga ada kabar baik. Mungkin yang mau menikah, atau mungkin yang lagi menunggu hasil kelulusan, atau yang sedang berdebar menunggu hasil interview atau hasil yang lainnya. Aku harap di minggu ini kalian dapat kabar baik ya guys gitu. Semoga postingan aku kali ini, konten aku kali ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari kerja atau yang mau loncat dari corporate ke startup. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya guys, biar aku semangat banget bikin kontennya.